Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman Arsetia. Saya berasal dari kelas manajemen D. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas akuntansi yang membahas kasus warung serba batik 81 atau Waserba 81 yang merupakan perusahaan dagang yang menjual berbagai macam barang dagang seperti batik, peralatan batik, dan mainan anak-anak. Saham dan perusahaan ini dipegang oleh 3 orang yang pemilik saham, yaitu Pak Anggit, Ibu Elizabeth, dan Pak Burhan. Selama bulan Desember 2020, Waserba 81 mencatat transaksi-transaksi di bawah ini. Nah, pada siklus ini, video yang pertama ini akan membahas dengan cara metode periodik, yang siklusnya juga merupakan cara periodik. Sebelum saya lanjut ke siklus yang pertama, saya jelaskan dulu periodik itu secara singkat menurut saya sendiri. Periodik sistem pencatatan secara periodik perusahaan dagang merupakan pencatatan persediaan itu dilakukan di akhir atau tergantung pada perhitungan gudang. Jadi di sini pada pembelian dan penghitungan di gudang itu intinya dia tuh sesuai dengan apa yang di gudang, dan pembeliannya itu harus sesuai dengan apa yang sudah dibeli. Nah, menurut saya kira-kira begitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung untuk menjawab kasus-kasus dan langsung mencatatnya pada siklus di jurnal umum. Oke, pada jurnal umum kita akan mencatat semua transaksi-transaksi pada satu periode. Nah, dan satu periode dan pencatatan kali ini adalah 1 bulan Desember, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Oke. Untuk kasus yang pertama, pada tanggal 1 Desember, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Akun yang berpengaruh pada transaksi yang pertama ini adalah beban sewa, yaitu di debit sebesar 2.400, dan kas di BNI sebesar 2.400. Jadi beban ini termasuk benua beban yang jika bertambah akan berada di debit. Dan karena kita sudah membayar kos tadi, membayar sewa untuk toko, maka sekaligus kita mengeluarkan uang yang di kas, yaitu di BNI. Karena kas ini termasuk di benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit, yaitu sekitar 2.400 juga. Nah, selanjutnya pada transaksi yang kedua, pada tanggal 3 Desember, membeli 50 sin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin 2/10,N/30 FOB shipping point sebesar 2.600. Nah, di sini akun yang berpengaruh adalah pembelian dan utang dagang. Untuk pembelian sendiri, karena sudah membeli 50 sin dari Juragan Batik, itu dengan senilai 21.000 akan bertambah di debit, yaitu sebesar 21.600, karena kita membelinya secara kredit, yaitu termin kredit 2/10, yang maksudnya adalah jika kita melunasi hutang kita pada di bawah 10 hari, maka kita akan dapatkan diskon itu sebesar 2%. Jadi maka di sini ditulis oleh utang dagang, yaitu utang dagang ini termasuk di benua utang yang jika bertambah akan berada di kredit, yaitu sebesar 21.600 juga. Oke, selanjutnya pada transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 4 Desember, membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500. Oke, untuk ongkos kirim ini karena kita sesuai kesepakatannya, itu FOB atau Frank of Shipping Point, itu adalah
biaya angkut yang ditanggung oleh pembeli. Nah, karena kita membeli barang tersebut dan kita juga melakukan kesepakatan dengan FOB Shipping Point, maka kita akan membayar biaya ongkos kirim pembelian kain batik itu sendiri yang pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Nah, akun yang berpengaruh adalah itu beban kirim pembelian karena kita melakukan pembayaran untuk pengiriman barang kita untuk ke kita sendiri. Itu sebesar 500 di debit karena beban kirim pembelian ini termasuk di benua beban yang jika bertambah akan berada di debit, dan karena kita sudah membayar maka kita akan mengeluarkan uang yaitu dari kas di BNI yaitu sebesar 500 yang berada di kredit. Oke, selanjutnya pada transaksi yang keempat tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin 2/10, N/30 FOB Shipping Point yaitu 8.500. Nah, jika tadi FOB Shipping Point-nya ditanggung oleh kita, karena kita ini menjual maka yang pembeli itu yang menanggung biaya ongkos kirim. Jadi kita tidak perlu membayar ongkos kirimnya pada transaksi kali ini, karena yang kali ini kita adalah sebagai penjual yaitu FOB Shipping dengan kesepakatan FOB Shipping Point. Nah, tapi pada tanggal 6 Desember ini akun yang berpengaruh pada jurnal umum adalah piutang dagang, karena Galeri Hatmini ini membeli secara kredit 2/10, N/30, maka piutang dagangnya juga akan bertambah. Yang piutang dagang ini adalah termasuk benua harta, jika bertambah akan berada di debit yaitu sebesar 8.500, dan karena kita sudah menjual barang walaupun belum dibayar lunas tapi tetap ditulis sebagai penjualan yaitu yang berada di kredit yaitu sebesar 8.500. Kenapa sih di kredit? Karena penjualan ini termasuk di benua pendapatan yang jika bertambah akan berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada kasus yang kelima, tanggal 7 Desember menerima pelunasan dari piutang dari Pak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900. Nah, tanpa diskon penjualan. Nah, di sini Bapak Adi Gunawan ini sudah dia mempunyai hutang ke kita pada bulan lalu, maka dia pada bulan ini dia melunasi hutangnya kepada kita itu dan tanpa diskon penjualan. Jadi akun yang pengaruh karena melunasi piutang dagang kita maka akan berkurang karena dia sudah melunasi hutang tersebut yaitu berada di kredit, yang karena piutang dagang jika termasuk buruh harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Dan karena Pak Adi Gunawan tadi sudah melunasi hutangnya, maka kita akan menerima uang dari pelunasan hutang tersebut, maka kas kita juga akan bertambah yaitu berada di debit, karena kas ini termasuk di barang harta, jika bertambah akan berada di debit yaitu sebesar 8.900 juga. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-6 10 Desember mencatat penjualan tunai dari tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.000. Nah, di sini akun yang berpengaruh adalah kas, karena kita sudah menjual barang kita dari tanggal 10 sampai 1 sampai 10 dan itu adalah semua penjualan di toko. Jadi semuanya dihitung sebagai penjualan yang tunai. Jadi tidak ada hutang-hutang. Jadi karena sudah menerima uang maka kas kita akan bertambah yaitu berada di debit sebesar 27.200. Karena kita sudah menjual barang itu secara tunai, maka penjualan kita juga akan bertambah yang berada di kredit yaitu sebesar 27.200 juga. Oke, ya selanjutnya pada transaksi yang ketujuh tanggal 12 Desember melunasi hutang pembelian pada barang pada tanggal 3 Desember. Nah, di sini pada pelunasan hutang kali ini mendapatkan diskon karena ini adalah hari terakhir untuk mendapatkan diskon yaitu sesuai dengan terminnya 2/10 yaitu di bawah 10 hari. Jika membayar di bawah 10 hari untuk pelunasannya maka akan mendapatkan diskon 2%. Oke, dalam pelunasan kita akan mendapatkan diskon itu 2% yaitu sebesar 432. Nah, jadi
karena kita sudah melunasi hutang kita, otomatis utang dagang kita juga akan berkurang, yaitu sebesar 21.600. Utang dagang ini termasuk di benua utang yang jika berkurang akan berada di debit. Nah, karena tadi sudah mendapatkan diskon pembelian itu sebesar 432 yang berada di kredit, maka pada kas kita itu kita mengeluarkan uang juga akan berkurang, yaitu sekitar, jadi yang tadinya sebenarnya 21.600 dikurang 432, maka kita mengeluarkan uang sebesar yaitu 21.168. Nah, karena kas kita juga akan berkurang karena melunasi hutang. Untuk diskon pembeliannya sendiri ini itu kita ini adalah termasuk di benua beban yang jika berkurang, maka diskon pembelian ini maksudnya pengurangan dari transaksi beban, tapi di sini ditulis oleh diskon pembelian, maka termasuk di benua beban yang jika di benua beban itu berkurang akan berada di kredit. Nah, oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-8, tanggal 14 Desember, Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli pada tanggal 6 Desember seharga 1.500. Nah, di sini akun yang berpengaruh pada tanggal 14 Desember ini adalah karena tadinya Galeri Hatmini itu membeli senilai 8.500, tapi sekarang dia meretur atau mengembalikan barangnya yaitu sebesar 1.500. Nah, maka Galeri Hatmini ini tadinya yang tadinya memiliki utang ke kita itu sebesar 8.500 juga, maka karena dia mengembalikan barangnya 1.500, maka otomatis utangnya juga berkurang. Maka di sini ditulis rate piutang dagang itu berkurang, yaitu berada di kredit itu sebesar 1.500, yang karena piutang dagang ini termasuk di benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Dan karena dia sudah meretur, ini adalah potongan penjualan, yaitu ada potongan penjualan ini termasuk di benua pendapatan yang jika berkurang akan berada di debit ya sebesar 1.500. Untuk maksud dari retur dan potongan penjualan ini adalah maksud dari misalnya penjualan itu jika bertambah akan berada di kredit, tapi retur dan potongan penjualan ini maksudnya definisi dari penjualan itu jika berkurang maka akan ditulis di debit. Nah, karena kurang ditulis sebagai di debit 1.500 sebagai barang yang dikembalikan yang tidak jadi dijual. Oke. Selanjutnya pada kasus yang ke-9, pada tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Nah, di sini akun yang berpengaruh pada tanggal 15 Desember ini adalah karena untuk membayar iklan maka beban iklan akan bertambah, itu sebesar 2.600 karena beban iklan termasuk benua beban yang jika bertambah akan berada di debit. Karena kita mengeluarkan untuk membayar iklan, maka kas kita juga ikut berkurang ya sebesar 2.600 yang berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-10, tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Tadi yang Galeri Hatmini ada meritur barang, sekarang dia sudah melunasi hutangnya dari semua hutangnya. Jadi pada tanggal ini karena dia sudah melunasi hutang, otomatis kas kita juga akan bertambah sebesar 7.000, dan piutang dagang itu juga akan berkurang sebesar 7.000. Kok dia nak melunasi yaitu sebesar 8.500, kan dia membeli sebesar 8.500. Nah, karena tadi dia sudah menghitung barang dari 1.500, maka piutang dagangnya juga berkurang yaitu sebesar 1.500. Nah, jadi 8.500 dikurang 1.500 maka tersisa 7.000. Oke, 7.000 karena ini termasuk di dua-dua benua harta, jika bertambah akan berada di debit, dan piutang dagang jika berkurang akan berada di kredit. Oke, begitu. Selanjutnya pada transaksi yang ke-11,
pada tanggal 19 Desember membeli barang dagang secara tunai sebesar 11.800. Nah, di sini akun yang berpengaruh adalah pembelian yang jika bertambah akan berada di debit karena termasuk di beberapa beban, yaitu sebesar 11.800, dan karena kita sudah melakukan pembelian secara tunai, otomatis kas kita langsung juga berkurang, itu sebesar 11.800 yang berada di kredit. Oke, selanjutnya pada transaksi yang ke-12 tanggal 19 Desember juga melunasi hutang pembelian batik barang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon. Jadi kita sebelumnya ada ngutang dengan Ibu Arista, sekarang kita akan melunasinya. Jadi otomatis utang dagang kita juga berkurang, itu sebesar 9.000 karena utang dagang ini termasuk bunga hutang yang jika berkurang akan berada di debit, yaitu sebesar 9.000. Dan karena kita sudah melunasi hutang, otomatis kas kita juga akan berkurang, yaitu karena sudah membayar hutang, itu sebesar 9.000 juga yang akan berada di kredit. Oke, selanjutnya pada transaksi yang ke-13 pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin 1/10 N/30 FOB CV Coin senilai 26.000. Nah, ini juga metode FOB CV Coin karena kita sebagai penjual, jadi kita bukan sebagai penanggung untuk biaya ongkos kirimnya. Oke. Dan juga akun yang berpengaruh pada kali ini itu adalah karena kita sedang menjual, jadi otomatis penjualan kita juga akan bertambah, itu sebesar 26.000 yang akan berada di kredit. Karena kita menjual ini secara kredit, otomatis piutang dagang kita juga akan bertambah, itu senilai 26.000 yang akan berada di debit. Oke, itu ya teman-teman. Selanjutnya pada transaksi yang ke-14, yaitu tanggal 21 Desember, untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik dari Konstanta pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100. Nah, melalui jasa kurir, ongkos ini akan ditagih sebagai piutang. Jadi yang sebenarnya ini di ongkos kirimnya dibebankan kepada Ibu Konstantia ini, tapi dia belum ada uang dulu, tapi dia minta kita yang bayar dulu, jadi dihitung sebagai piutang dagang. Nah, jadi piutang dagangnya otomatis juga akan bertambah karena ibu ini dia nambah utang yang tadi 26.000, jadi ditambah lagi 1.100. Oke, jadi aku yang berpengaruh adalah otomatis piutang dagangnya juga bertambah, itu 1.100, dan karena kita sudah menalangkan untuk ongkos kirim, otomatis ongkos kas kita juga akan berkurang, itu sebesar 1.100 yang akan berada di kredit. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya pada transaksi yang ke-15 pada tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan, Waserba 81 bukan. Oke, transaksi yang ke-15 pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600. Nah, karena Bapak Diki pada bulan lalu dia ada kemutangan kita, jadi pada bulan ini dia membayar dengan kita lagi, itu sebesar 17.600. Otomatis kas kita juga akan bertambah karena sudah melunasi kas kita juga akan bertambah karena dia Bapak Diki Nurdiansyah ini sudah melunasi utang, otomatis kas kita akan bertambah senilai 17.600 yang akan berada di debit. Dan juga piutang dagang ini akan berkurang karena dia sudah melunasi utang, piutang dagang ini akan kurang yang akan sebesar 17.600 juga, itu yang berada di kredit karena piutang dagang termasuk benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, pada kasus yang ke-16 pada tanggal 20 Desember lagi, yaitu membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basidha dengan termin kredit yaitu 1/10 N/30 FOB Destination. Nah, FOB Destination ini adalah biaya ongkos kirim yang ditanggung oleh penjual. Nah, kali ini kita tidak akan menanggung beban ongkos kirim lagi karena ini ditanggung oleh penjual, karena sekarang ini adalah kita sebagai pembeli barang, yaitu membeli ke
penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 atau N/30. Jadi, akun yang berpengaruh pada transaksi yang ke-16 ini adalah pembelian, karena kita membeli 40 lusin barang, jadi pembelian sebesar 20.000. Pembelian ini termasuk bunga beban yang jika akan bertambah akan berada di debit. Dan karena kita membeli secara kredit, maka utang dagang kita juga akan bertambah, itu sebesar 20.000 yang akan berada di kredit, karena utang dagang ini termasuk benua utang yang jika bertambah akan berada di kredit. Oke, selanjutnya pada transaksi yang ke-17 pada tanggal 24, yaitu meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli pada tanggal 21 Desember pada transaksi yang sebelumnya dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Nah, di sini yang tadi kita membeli 40 lusin, maka kita sekarang ini kita meretur barang itu 4 lusin. Dari 40 lusin itu sekitar 2.000 dari 20.000. Nah, jadi kita meretur 2.000 dari 20.000 yang kita beli tadi. Otomatis retur dan potongan penjualan kita itu sebesar 1.200. Sebesar 1.200 karena meretur barang, karena retur dan potongan penjualan ini termasuk di benua harta, di benua pendapatan yang jika berkurang akan berada di debit. Maaf, saya ingin mengoreksi menjawab tanggal 8. Meretur barang lah, cuk, mana buku besar? Waduh, saya kok itu ada potongan. Oh iya, maaf, terus saja. Oke, maaf ada kesalahan penyebutan tadi. Meretur ini masuk meretur potongan pembelian. Jadi otomatis karena kita sudah tadi kita membeli secara ngutang, jadi karena kita meretur barang, karena kita sudah meretur barang, otomatis maaf ada salah penyebutan tadi itu. Karena kita sudah meretur barang yaitu 4 lusin, jadi karena otomatis utang, karena tadi kita membeli secara ngutang juga, otomatis utang dagang kita itu juga akan berkurang, itu senilai 2.000, yaitu 4 lusin dari 40 itu adalah 2.000, akan berada di debit karena utang dagang ini termasuk benua utang yang jika berkurang akan berada di debit. Dan itu dan potongan pembelian yang ini termasuk di benua beban yang jika berkurang akan berada di kredit. Nah, karena kita tadi kita meretur barang, otomatis retur dan potongan pembelian ini akan bertambah, itu berada di kredit. Oke, ini retur dan potongan pembelian ini dimaksudkan oleh pengurangan pada pembelian itu sendiri. Selanjutnya pada transaksi yang ke-18 pada tanggal 26 Desember menerima retur dari Ibu F via pembelian retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200.
Nah, jadi Ibu Evelina ini membeli barang secara tunai, tapi dia tuh langsung meretur barangnya tuh. Jadi meretur dan potong penjual, dia tuh langsung meretur barang itu senilai 1.200 yang akan berada di debit karena retur dan potongan penjualan itu termasuk di benda pendapatan yang jika berkurang akan berada di kredit, yaitu pengurangan sini pengurangan penjualan retur dan potongan penjualan ini. Dan karena dia sudah membeli sebelumnya itu, pada bulan sebelumnya itu membeli secara tunai, otomatis kita harus mengembalikan uangnya itu secara kredit, secara tunai juga. Itu otomatis kasih kita juga akan berkurang itu sebesar 1.100 yang akan berada di kredit karena kasih ini termasuk bukan harta, yang jika berkurang akan berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-19 tanggal 28 Desember membayar gaji staf penjualan yaitu sebesar 7.600 dan staf administratif yaitu sebesar 4.800. Oke. Pada kali ini beban gaji ini dibagi dua, yaitu beban gaji staf penjualan itu sebesar 7.600 dan beban gaji staf administratif yaitu sebesar 4.800. Nah, kedua gaji ini termasuk di benua beban yang jika akan bertambah akan berada di debit ya. Maka ditulis sini ditulis keduanya di debit. Karena kita sudah membayar dua jenis staf, yaitu staf penjualan dan staf administratif ataupun staf yang di toko atau yang di kantor, maka otomatis kas kita juga bertambah. Maka kas yang kita keluarkan ini sesuai dengan dua bukti ini, maka kita jumlahkan yaitu 7.600 ditambah 4.800 sama dengan 12.400. Oke, jadi kas yang kita keluarkan untuk beban gaji adalah sekitar 12.400 gitu ya. Selanjutnya pada transaksi yang ke-20 tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko, kantong pembungkus, kertas truk, label harga, dan lain-lain sebesar 800. Nah, ini termasuk jadi karena kita sudah membeli perlengkapan toko, maka perlengkapan toko kita juga akan bertambah itu sebesar 800 yang akan berada di debit karena perlengkapan ini toko ini termasuk benua harta yang jika bertambah akan berada di debit. Karena kita mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan toko, maka kas kita akan berkurang karena sudah mengeluarkan uang untuk beli perlengkapan, otomatis kas kita berkurang itu senilai 800 yang akan berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada tanggal transaksi yang ke-21 pada tanggal 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak SD kepada SD Adika Pranusatya dengan termin 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Nah, karena kita sudah dikira di sini menjual barang, otomatis penjualan kita akan bertambah itu sebesar 18.750 yang akan berada di kredit karena penjualan termasuk benua pendapatan yang jika bertambah akan berada di kredit karena kita menjual barang tersebut dengan kredit, maka otomatis piutang dagang kita juga akan bertambah itu sebesar 18.750 yang akan berada di debit. Ingat, ini kita melakukan penjualan, otomatis jika kita melakukan penjualan otomatis dengan kredit, maka otomatis piutang dagang yang akan bertambah. Jika kita melakukan pembelian secara kredit, otomatis yang bertambah adalah utang dagang. Oke, selanjutnya pada transaksi yang ke-22 pada tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Nah, jadi Ibu Konstantia ini itu dia tuh jual izin lunasi hutang dua hutang, yaitu hutang untuk kos kirim dan juga hutang pembelian. Nah, dan juga pada butik Konstantia ini tidak mendapatkan diskon karena sesuai kata Bapak waktu dalam kelas, yaitu diskon perhitungan hari diskon itu dimulai dari hari dia ngutang. Maka karena ini adalah hari yang ke-10 atau hari yang ke-10 hari yang ke-11 dari hari dia ngutang, maka ini adalah
dia tidak mendapatkan diskon. Jadi ini termasuk kas di BNI akan bertambah karena dia melunasi hutang itu sebesar 27.100, dan juga karena dia sudah melunasi hutang, otomatis piutang dagang juga akan berkurang itu sebesar 27.100 tanpa diskon. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-23 yang terakhir tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak pada tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Nah, ini juga sama kasusnya dengan tadi, tidak juga mendapatkan diskon karena ini sudah melewati satu hari pada hari terakhir untuk mendapatkan diskon, yaitu pada tanggal 30. Kalau tadi 29, maka di sini juga ada diskon karena kita melunasi hutang, otomatis utang dagang kita akan berkurang, itu sebesar 18.000 yang akan berada di debit, dan juga kas kita juga akan berkurang karena kita sudah melunasi hutang kita kepada penjual, maka kas kita berkurang sebesar 18.000 saja. Oke, yang akan berada di kredit. Oke, inilah siklus dari jurnal umum metode periodik. Setelah saya jumlahkan semuanya, total transaksi yang kita lakukan itu adalah 267.550. Nah, selanjutnya pada siklus selanjutnya adalah buku besar yang akan kita mengelompokkan antara satu akun, itu kita kelompokkan dengan akun yang sama, misalnya kas dengan kas transaksi, kas isi dengan kas semuanya. Oke, minum sebentar. Oke, selanjutnya untuk buku besar ini karena kita akan mengelompokkan semuanya, jadi kita akan mengelompokkan juga saldo pada transaksi pada bulan lalu. Nah, ini karena sini sudah disediakan saldo transaksi bulan lalu dari kas sampai dengan administrasi lain-lain, maka kita akan masukkan juga saldo bulan lalu dan juga transaksi pada bulan ini. Nah, misalnya di BNI ini ada kas di BNI yaitu sebesar 21.175 yang berada di debit, maka kita masukkan sini juga saldo kita itu 21.175 ini berada di debit juga, yaitu ditulis pada tanggal 1 Desember. Oke, gitu ya. Selanjutnya untuk transaksi yang pertama yang ada kasnya, maaf, sendawa terus. Transaksi yang pada tanggal 1 ini ada transaksi kas, yaitu yang berada di kredit itu sebesar 2.400. Ini karena ini antara debit dan kredit ini tempatnya berbeda, maka ini akan dikurang dari ini dikurang oleh 2.400 karena ini berbeda tempat antara debit dan kredit kecuali sama, maka ini dikurang ini hasilnya menjadi 18.775. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember juga ada transaksi kas yaitu senilai 500 yang berada di kredit, maka karena ini kredit otomatis pada saldonya di debit dan transaksinya di kredit, maka ini akan dikurang. Jadi ini dikurang 500, maka hasilnya menjadi 18.275. Oke. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember juga ada transaksi kas yaitu senilai 8.900 yang berada di debit, maka ini karena saldo dan transaksinya itu sama-sama di debit, otomatis ini juga kita akan tambah antara saldo dan transaksi. Jadi ini ditambah 8.900, maka hasilnya 27.175. Oke, selanjutnya pada tanggal 10 juga ada transaksi kas yaitu pada 27.200 yaitu yang berada di debit, maka karena ini sama-sama debit otomatis kita tambahkan saja, ini ditambah 27.200 menjadi 54.375. Oke. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember ada transaksi kas juga, itu senilai 21.168, maka karena ini berbeda tempat jadi antara debit dan kredit transaksi dan saldonya, maka ini akan kita kurangkan, ini dikurang ini
itu menjadi hasil 33.207. Oke, selanjutnya pada transaksi tanggal 15 juga ada transaksi kas, yaitu senilai 2.600 yang berada di debit ya. Maka karena ini berbeda tempat antara saldo dan transaksinya, maka ini akan dikurang. Jadi ini dikurang 2.600, maka hasilnya 30.607. Oke, selanjutnya pada transaksi pada tanggal 16 itu ada transaksi kas juga, itu senilai 7.000 yang berada di debit. Nah, karena ini sama-sama debit, maka ini akan ditambah, ini ditambah 7.000, hasilnya 37.607. Oke, selanjutnya dijelaskan lagi pada tanggal 19 ada transaksi kas ya juga, itu senilai 11.800 yang berada di kredit, maka karena ini sebagai tempat ini dikurang ini, hasilnya menjadi 25.807. Oke, transaksi selanjutnya pada transaksi tingkat 19 juga ada transaksi kas, yaitu senilai 9.000 yang berada di kredit, maka ini antara saldo dan transaksinya akan dikurang lagi, itu senilai 9.000, maka mendapatkan hasil senilai 16.807. Oke, selanjutnya pada transaksi tanggal 21 ya, tanggal 21 ada transaksi kas, yaitu pada di kredit sebesar 1.100, karena ini beda tempat maka kita kurangi ini, dikurangi ini hasil jadi 15.707. Oke, selanjutnya pada transaksi pada tanggal 21 juga itu ada transaksi kas, yaitu senilai 17.600 yang berada di debit, maka karena sama-sama di debit otomatis kita tambahkan dari ini ke 17.600 menjadi 33.307. Oke, selanjutnya pada tanggal 26 ada transaksi kas juga, itu senilai 1.100 yang berada di kredit, maka ini dengan ini kita tambahkan. Oke, ini tambah ini menjadi 30, kita kurangkan karena antara debit dan kredit, antara ini dan ini itu berbeda tempat, itu jadi kita kurangkan ini kurang ini jadi 32.107. Oke, selanjutnya pada transaksi yang tanggal 28 ada juga transaksi kas, yaitu senilai 12.400 yang berada di kredit, maka karena ini berada di kredit dan saldonya debit, maka kita akan kurangkan itu, ini dikurang 12.400 menjadi 19.707. Oke, selanjutnya pada transaksi tanggal 29 ada transaksi kas juga, yaitu senilai 800 yang berada di kredit. Nah, karena ini berada di kredit, maka 19.000 ini dikurang 800 menjadi 18.907. Oke, selanjutnya pada transaksi tanggal 30 ada transaksi kas juga, yaitu senilai 27.100 yang berada di debit, maka ini karena sama-sama debit maka akan kita tambahkan dari ini ditambah 27.100 jadi 46.007. Oke, selanjutnya pada transaksi yang tanggal 31 ada transaksi kas juga, itu senilai 18.000, maka yang berada di kredit, maka karena kredit maka ini akan kita kurangkan, yaitu dari ini dikurang 18.000 menjadi 28.007. Oke, karena kas sudah selesai, maka selanjutnya kita akan masuk ke piutang dagang. Untuk piutang dagang, saldo pada bulan lalu, intinya pada saldo bulan lalu ini adalah saldo daftar saldo yang bulan lalu, diambil dari sini. Nah, ini dilihat dulu, maka karena saya tidak akan mengulangi bolak-balik untuk melihatkan saldo bulan lalu ke buku besar karena cukup lama menjelaskannya, jadi untuk dilihatkan untuk dicatat dulu. Oke, pasar. Oke, selanjutnya transaksi piutang dagang ada juga tanggal 6, piutang dagang
tanggal 6 itu senilai 8.500 yang berada di debit. Nah, karena ini sama-sama debit, maka akan kita tambahkan ini 51.300 tambah 8.500 menjadi 59.800. Oke. Selanjutnya pada transaksi tanggal 7 ada juga transaksi piutang tanggal 7 ada juga transaksi piutang dagang senilai 8.900 yang berada di kredit. Oke, jadi karena ini debit antara saldo dan transaksinya berbeda, beda tempat antara debit dan kredit, maka ini akan kita kurangkan. Jadi ini dikurang 8.900 menjadi 50.900. Oke. Selanjutnya pada transaksi tanggal 14 itu juga piutang dagang senilai 1.500 yang berada di kredit. Karena ini berbeda tempat, maka ini dikurang. Ini dikurang 900 menjadi 49.400. Oke. Selanjutnya pada transaksi tanggal 16 juga ada piutang dagang itu senilai 7.000 yang berada di kredit. Karena ini berbeda tempat, jadi ini kita kurangkan jadi ini dikurang ini menjadi 42.400. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-20 tanggal 20 yaitu ada piutang dagang juga senilai 26.000. Jadi ini karena ini sama-sama di debit ya, maka akan kita tambahkan itu senilai ini ditambah 26.000 maka menjadi 68.400. Oke. Selanjutnya pada transaksi tanggal 21 ada piutang dagang juga ya, senilai 1.100 yang berada di debit, maka akan kita tambahkan jadi ini tambah 1.100 menjadi 69.500. Oke. Selanjutnya pada transaksi ke tanggal 21 juga ada piutang dagang itu senilai 17.600 yang berada di kredit. Karena ini berada di kredit maka beda tempat maka akan kita kurangkan jadi ini ke ini menjadi dikurang ini menjadi 51.900. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-30 itu senilai ada juga piutang dagang yaitu senilai 18.750 yang berada di debit, maka kan berada di debit otomatis kita akan tambahkan jadi ini ditambah ini maka hasilnya 70.650. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-30 juga tanggal 30 juga yaitu ada piutang dagang senilai 27.100. Jadi karena ini berada di kredit otomatis ini kita kurangkan dari 70.650 dikurang 27.100 maka hasilnya 43.550. Oke. Jadi piutang dagangnya selesai. Nah, untuk persediaan barang dagang pada saldo bulan daftar saldo bulan lalu nah ini tidak perlu saya jelaskan. Jika tidak ada transaksi pada bulan ini maka otomatis tidak akan saya jelaskan. Kalian lihat saja jika ada saldo, tulisan saldonya di sini otomatis ini adalah saldo bulan lalu. Oke. Asuransi dibayar muka juga tidak ada. Untuk perlengkapan toko ini ada satu transaksi yaitu tanggal 29 yaitu senilai 800 yang berada di debit. Maka karena ini sama-sama di debit maka akan kita tambahkan itu dari ini ditambah 800 maka total perlengkapannya itu senilai 4.600. Oke. Untuk peralatan toko juga tidak ada bertambah kurang. Untuk akumulasi juga transaksi peralatan tidak ada. Akumulasi depresiasi peralatan untuk kantor juga tidak ada. Untuk utang dagangnya ada beberapa transaksi yaitu tanggal 3 Desember yaitu itu senilai 21.600 yang berada di kredit. Karena saldonya di sini kredit dan transaksinya juga kredit, maka kita akan tambahkan jadi 32.200 ditambah 21.600 menjadi 53.800. Oke, selanjutnya transaksi pada tanggal 3 juga tanggal 12 juga ada utang dagang senilai 21.600 yaitu yang berada di debit karena ini berbeda tempat antara saldo dan transaksi, maka ini kita akan kurangkan ini dikurang 21.600 menjadi 32.200 lagi, kembali lagi harganya. Oke, selanjutnya pada tanggal 19 juga ada transaksi
transaksi utang dagang itu tak sebesar 9.000 yang berada di debit. Jadi karena ini berdebit, otomatis kita akan kurangkan ya senilai 30.200 dikurang 9.000, maka menjadi 23.200. Oke, 23.200. Selanjutnya pada transaksi tanggal 21 itu ada transaksi utang dagang juga, itu senilai 20.000 yang berada di kreditnya. Karena sama-sama kredit, otomatis kita akan tambahkan, yaitu ini ditambah 20.000 menjadi 43.200. Oke, pada transaksi yang tanggal 24 ada utang dagang juga, itu senilai 2.000 yang berada di debit. Jadi karena berada di debit, berbeda tempat antara saldo dan transaksi ini akan kita kurangkan. Jadi ini dikurang ini menjadi 41.200. Oke. Selanjutnya pada transaksi tanggal 31 ada utang dagang juga, yaitu senilai 18.000 yang berada di debit, maka akan kita kurangkan juga karena ini antara kredit dan debit ini tempat lembaran berbeda. Jadi ini dikurang ini menjadi 23.200. Oke. Selesai utang dagang. Selanjutnya utang gaji. Tidak ada transaksi bulan ini, belum ada. Ini belum ada juga beban yang mesti dibayar. Untuk utang bank juga tidak ada transaksi. Utang bunga juga tidak ada. Modal saham tidak ada. Saldo laba tidak ada. Dividen tidak ada. Penjualan, nah ada beberapa penjualan di sini. Dari yang pertama tanggal 6 Desember itu senilai 8.500. Nah, bank berada di kredit. Nah, karena selalu bulan sebelumnya itu ada kredit juga, otomatis kita akan tambahkan antara ini ditambah ini menjadi 1.082.200. Oke. Selanjutnya pada transaksi tanggal 10 juga ada penjualan senilai 27.200, maka akan kita tambahkan ini ditambah 27.200 menjadi 1.109.400. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang pada tanggal 20 ada penjualan juga senilai 26.000 yang berada di kredit karena sama-sama kredit. Kita tambahkan ini tambah ini menjadi 1.135.400. Oke. Selanjutnya pada transaksi tanggal 30 ada penjualan juga, yaitu senilai 18.750 yang berada di kredit. Karena sama-sama kredit, otomatis kita akan tambahkan, jadi ini tambah 18.750 jadi 1.154.150. Oke, penjualan selesai. Selanjutnya retur dan potongan penjualan. Ini ada beberapa, itu tanggal 14 Desember itu ada potongan penjualan retur dan potongan penjualan senilai 1.500 yang berada di debit yang sebesar 1.500. Karena ini sama-sama di debit antara saldo sebelumnya dan transaksi, maka ini akan ditambahkan 30.900 ditambah 1.500 menjadi 32.400. Oke, selanjutnya pada tanggal 26 juga ada retur dan potongan penjualan sebesar 1.200 yang berada di debit. Karena sama-sama debit, ini maka yang tambahkan ini tambah 1.200 menjadi 33.600. Oke. Untuk diskon penjualan tidak ada transaksi. Pembelian ini ada beberapa transaksi pembelian, yaitu tanggal 3 Desember yaitu sebesar 21.000 yang berada di debit, maka karena saldo bulan sebelumnya juga berada di debit, maka kita tambahkan ini tambah ini menjadi 558.100. Oke. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember juga ada transaksi pembelian, yaitu senilai 11.800 yang berada di debit. Jadi karena sama-sama debit, maka kita tambahkan ini ditambah ini menjadi 569.900. Oke. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember ini juga ada pembelian, yaitu senilai 20.000 yang berada di debit, maka kita tambahkan ini ditambah ini menjadi 589.900. Oke. Untuk retur dan potongan pembelian sendiri ini ada transaksi yaitu tanggal 24, yaitu nilai retur nilai 2.000 yang berada di kredit. Jadi karena ini sama-sama kredit antara saldo sebelumnya dan
transaksi ini akan ditambahkan, yaitu 8.500 tambah 2.000 menjadi 10.500. Oke, untuk diskon pembelian ini ada satu transaksi yaitu tanggal 12 Desember itu senilai 432. Jadi karena ini sama-sama kredit antara saldo bulan sebelumnya dan saldo bulan ini, yaitu 9.300 ditambah 432 maka menjadi 9.732. Oke, untuk beban kirim pembelian ada satu transaksi yaitu pada tanggal 4 Desember beban kirim pembelian senilai 500 yang berada di debit, maka ini ditambah ini menjadi 16.600. Oke, lo kecil kan lo kecil keringan. Oh. Oke, selanjutnya oh. Oke, selanjutnya pada beban gaji penjualan ini ada transaksi yaitu tanggal 28 Desember senilai 7.600. Sehingga 7.600 maka ini sama-sama di debit, maka akan kita tambahkan jadi ini tambah ini menjadi 119.200. Oke. Terus selanjutnya beban sewa ada satu transaksi yaitu tanggal 1 Desember yaitu senilai 2.400 yang berada di debit karena sama-sama kredit, karena kita akan tambahkan jadi ini tambah ini menjadi 30.300. Oke, untuk depresiasi peralatan tokonya sendiri untuk tidak ada transaksi. Untuk beban perlengkapan toko juga tidak ada transaksi. Beban kirim penjualan juga tidak ada transaksi. Beban listrik, air, dan telepon toko juga tidak ada transaksi. Beban penjualan lain-lain tidak ada transaksi. Beban gaji administrasi ada satu transaksi yaitu tanggal 28 senilai 4.800 yang berada di debit, maka sama-sama debit maka tambahkan ini tambah ini menjadi 55.400. Oke, selanjutnya untuk beban iklan ada satu transaksi yaitu tanggal 15 Desember senilai 2.600 kemarin debit, nah karena sama-sama debit kita tambahkan jadi tambah ini menjadi 29.600. Oke, untuk beban depresiasi peralatan kantor tidak ada transaksi. Beban asuransi juga tidak ada, beban listrik, air, telepon kantor juga tidak ada, beban bunga juga tidak ada, dan beban administrasi lain-lainnya. Selesai buku besar. Oke, selanjutnya pada siklus selanjutnya neraca saldo. Di neraca saldo ini kita menggabungkan semua total dari transaksi tersebut pada yang dituliskan pada buku besar setiap akunnya. Misalnya pada di kas ini ada 28.007, kita pindahkan di sini di tempat yang sama, itu di debit juga. Oke, untuk piutang dagang kita pindahkan juga di sini. Nah, selanjutnya pada persediaan barang juga pindahkan semua, intinya semua kita pindahkan dari buku besar ini ya saldo, setiap saldo. Untuk saldo ini sendiri itu pada paling bawah pada bagian saldo. Oke, ini setelah saya pindahkan semua hasilnya segini, hasilnya balance ya, tidak ada kesalahan pemindahan. Jadi total neraca saldo pada bulan Desember ini ada sekitar 1.461.582. Oke, selanjutnya pada jurnal penyesuaian ini sudah disediakan soal penyesuaiannya, yaitu karena ini
metode periodik ini agak ribet menghitungnya, yaitu yang pertama itu hasil perhitungan fisik persediaan toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196,238. Selisih persediaan disesuaikan dengan harga pokok penjualan. Nah, di sini untuk mencari harga pokok penjualan pada metode periodik ini cukup panjang. Yang pertama dari pembelian kita pindahkan pembelian yang selanjutnya kita dikurang oleh ini dikurang oleh retur potongan pembelian dan juga diskon pembelian. Oke, ini kita kurangkan, dapatlah hasil 569.668. Oke, setelah kita mendapatkan, kita tambah dengan beban kirim pembelian dan juga persediaan barang dagang di saldo awal yang pada neraca saldo. Nah, persediaan barang dagang ini kita totalkan menjadi 773.358. Oke, dapat hasil. Selanjutnya, yang terakhir untuk mencari beban pokok penjualan atau HPP, yaitu dikurang dengan persediaan barang dagang yang berada di soal penyesuaian yang dihitung secara fisik. Nah, di sini ini dikurang. Oke, kita kurang. Dapatlah hasil ya, ini ada salah penulisan. Oke, dapatlah hasil 577.230. Oke, ini adalah untuk mencari beban pokok penjualan pada metode periodik. Kenapa sih harus diginikan? Karena untuk menyesuaikan dengan persediaan barang dagang yang berada di toko, yang berada di gudang. Karena di metode periodik ini kita tidak langsung menuliskan pada transaksi tersebut persediaan barang dagangnya itu berkurang atau tidak. Oke, selanjutnya ini kita hapus dulu. Selanjutnya pada nomor 2, soal penyesuaian. Asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak Januari 2020 sampai dengan 1 Desember. Nah, untuk asuransi dibayar di muka ini karena sudah terpakai 1 tahun, yang untuk 3 tahun otomatis berkurang 1 tahun. Jadi 3 tahun ini jadi asuransi dibayar di muka dibagi dengan 3, jadi 5.625 dibagi 5 tahun, pada hasilnya itu sebesar 1.875. Jadi beban asuransi akan bertambah segini yang berada di debit, karena beban asuransi ini termasuk benua beban yang jika bertambah akan berada di debit. Dan asuransi ini karena kita sudah terpakai 1 tahun, otomatis asuransi dibayar di muka juga akan berkurang, yaitu senilai 1.875 juga yang kembali di kredit. Oke, selanjutnya pada soal 3, hasil perhitungan fisik perlengkapan barang harus dipakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Nah, karena untuk mendapatkan hasil penyesuaian yang 1.500, maka kita akan kurangi
Sementara perlengkapan toko 4.600 dikurang 1.500 untuk mencari beberapa sih perlengkapan yang sudah dipakai atau beban perlengkapan yang kita gunakan pada bulan ini. Jadi hasilnya menjadi 3.100 dari pengurangan tadi. Jadi beban perlengkapan toko yang sudah dipakai itu adalah 3.100, dan perlengkapan toko sendiri itu karena sudah terpakai sebesar 3.100, otomatis perlengkapan tokonya juga akan berkurang, ya sini 3.100. Karena perlengkapan di toko itu termasuk benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada transaksi pada soal yang keempat, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai yaitu sekitar 8 tahun dan nilai sisa sekitar 5.300. War Seba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Oke, di sini untuk mencari penyusutan secara dengan metode garis lurus itu dengan peralatan toko dikurang dengan nilai sisa ya, dan dibagi tahun yang diperkirakan. Jadi 156.500 dikurang 5.300 menjadi 151.200 dan dibagi 8 dengan menjadi hasilnya sekitar 18.900. Jadi beban depresiasi peralatan tokonya ini akan bertambah ya senilai 18.900. Ini termasuk benua beban yang jika bertambah kembali dari debit. Untuk akumulasi depresiasi peralatan toko ini adalah perkiraan penyusutan barang tersebut. Jadi tidak langsung disusutkan, tapi ini adalah langsung hanya perkiraan saja. Jadi akumulasi depresiasi peralatan toko ini yang berada di kredit ini termasuk benua harta, karena ini perkiraan pengurangan penyusutan untuk peralatan toko, makanya termasuk pengurangan yang di benua harta yang akan berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada nomor 5 yaitu peralatan toko dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Serba menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, karena peralatan toko ini sudah dihitung tahun lalu dan sekarang ini untuk dihitung pada tahun ini. Jadi tahun ini dihitung dibagi 60.000-nya ini dibagi 4 tahun tanpa nilai sisa. Jadi 60 dibagi 4 menjadi 15.000. Jadi beban depresiasi per kantornya itu 15.000 termasuk di benua beban. Dan akumulasi depresiasi peralatan kantornya ini termasuk di benua harta karena ini perkiraan pengurangan penyusutan kantor, jadi ini termasuk pengurangan di benua harta yang akan berada di kredit. Oke. Selanjutnya pembayaran gaji terakhir untuk karyawan periode kerja sampai tanggal 27 Desember yaitu sebelum libur. Tapi toko tetap buka selama tanggal 28 dan sampai 31. Jadi ada karyawan yang lembur. Jadi gaji karyawan per hari itu yang pada hari libur itu 50 per hari, dan karyawan masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Jadi di sini 6 orang staf penjualan pada 4 hari, dan untuk satu harinya itu untuk orang 6 staffnya itu ada 50 kali 6 ada dapat 300, dan untuk per hari menjadi 1.200. Oke, beban gaji penjualannya di 1.200, dan untuk beban untuk 4 orang staff pada satu hari itu sekitar 200, dan untuk per hari itu sekitar 800. Jadi untuk beban gaji penjualannya itu adalah kita 800. Jadi utang gaji karena kita ini tidak langsung membayarnya, karena itu termasuk lembur yang akan dibayar pada bulan berikutnya. Jadi di sini utang gajinya akan bertambah sekitar 2.000 dari total dari 2 staf tersebut. Selanjutnya pada nomor 7
tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima pada awal Januari 2021. Total tagihan itu senilai 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai kantor. Jadi 75% dari 1.820 ini adalah sekitar 1.365. Nah, yang ini 75% untuk toko dan sisanya itu 25% sekitar 455. Jadi ini totalkan, jadi beban yang masih harus dibayar adalah karena ini akan dibayar pada bulan berikutnya. Jadi ini akan ada di total, dengan total yang masih harus dibayar ini adalah 1.820. Oke. Selanjutnya, utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Panjangan cair yang pertama itu tanggal 1 Agustus 2020. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Dan cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2021. Nah, untuk ini adalah berapa sih perkiraan bunga untuk pada akhir bulan ini, akhir tahun ini. Jadi karena itu soal dari 1 Agustus, maka Agustus ke Desember itu ada sekitar 5 bulan. Jadi perhitungan bunga walaupun tidak akan dibayar ya sekarang, tapi ini akan dihitung sekitar untuk 5 bulannya ini sebagai beban bunganya, dan tapi masih belum dibayar, jadi termasuk utang bunga juga. Jadi di sini 9% dari 40.000 yang utang bank itu sekitar 3.600, dan untuk mencari per bulannya kita bagi lagi dengan 12 menjadi 300. Jadi 300 adalah per bulannya. Jadi untuk mencari 5 bulan jadi 300 dikali 5 menjadi 1.500. Jadi 1.500 ini termasuk beban bunga itu termasuk beban benua beban yang akan bertambah pada debit, dan utang bunga ini termasuk benua utang yang jika bertambah akan berada di kredit. Dan saya lupa jelaskan tadi, untuk beban yang masih harus dibayar dan utang gaji ini termasuk di benua hutang juga, karena jika bertambah akan berada di kredit. Ini benua hutang juga, beban yang mesti dibayar, bukan benua beban ya. Selanjutnya, buku besar setelah penyesuaian. Karena tadi sudah berbagai penyesuaian, maka kita akan pindahkan dari penyesuaian ini ke buku besar yang masih belum ditulis. Oke, ditulis di penyesuaian. Jadi ini penyesuaian dari sini nomor 1 ini karena ini pada tempat ini dikurang, jadi hasil ini kan ditambah ini ditambah ini, jadi ini dikurang ini menjadi hasilnya total persenan barang dagang itu adalah sekitar 196.338. Oke, untuk asuransi dibayar di muka ini berkurang menjadi 3.750. Untuk perlengkapan toko tersisa 1.500. Akumulasi depresiasi perlengkapan tokonya itu bertambah menjadi 37.800. Untuk akumulasi depresiasi peralatan kantor bertambah menjadi 35.000 yang berada di kredit. Untuk utang gaji ini dari sebelumnya belum ada menjadi 2.000 yang berada di kredit. Untuk beban yang masih harus dibayar menjadi 1.820 yang berada di kredit. Untuk utang bunga juga akan bertambah senilai 1.500 yang berada di kredit. Untuk pembelian dienolkan karena kita tadi sudah menghitung mencari persediaan barang dagangnya. Untuk retur dan potongan kita nolkan juga. Untuk diskon pembelian kita nolkan. Beban kirim pembelian untuk nolkan. Dan karena sudah kita nolkan dari pembelian sampai ke beban kirim pembelian, dapatlah hasil dari bahan pokok penjualan atau modal asli yang di dalam gudang tersebut. Oke. Untuk beban gaji penjualan ini bertambah menjadi 120.400. Untuk beban depresiasi peralatan kantor menjadi 18.900.
Untuk beban perlengkapan toko tadinya bertambah menjadi 3.100. Untuk beban listrik, air, dan toko menjadi 14.565. Untuk beban gaji administrasi bertambah menjadi 56.200. Untuk beban depresiasi pulang kantor menjadi 15.000. Beban asuransi menjadi 1.875. Beban listrik, air, dan telepon kantor menjadi 7.055. Dan untuk beban bunga menjadi 1.500 yang berada di debit semua. Oke, selanjutnya pada daftar saldo ini kita pindahkan dari yang sudah disesuaikan ke sini, ke daftar saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah ditimbang dan dikosongkan pembeliannya yang menjadi beban pokok penjualan, ditotalkan menjadi 1.480.570.70. Oke. Selanjutnya untuk kertas kerja tidak akan banyak saya jelaskan karena ini hanyalah pindahan dari daftar saldo, penyesuaian, dan juga daftar saldo setelah penyesuaian saya jelaskan tadi ini, pindahkan tadi ini. Nah, karena ini hanya peribetan saja, jadi tidak akan saya jelaskan secara panjang lebar karena ini semuanya sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, dari neraca saldo, penyesuaian, dan daftar saldo setelah penyesuaian. Oke, yang akan saya jelaskan sedikit terperinci di sini adalah di bagian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Untuk laporan laba rugi ini yang akan kita gunakan adalah dari daftar saldo setelah penyesuaian yang dari benua pendapatan dan juga pengguna beban. Jadi laba ruginya ini ada sekitar, ini tidak harus balance karena ini tujuannya untuk mencari selisihnya. Jadi jika pada laporan laba rugi ini balance, maka ini tidak akan terjadi kerugian pun ataupun keuntungan, laba atau rugi. Oke, jadi ini selisih antara kredit dan debitnya ini adalah sekitar 208.125. Jadi karena ini jadi pendapatannya, ini pendapatan berada di kredit, dan pengurangannya beban atau total bebannya ada sekitar 946.000. Nah, ini dikurang menjadi 288. Jadi oke, laporan posisi keuangannya diambil dari benua harta, utang, dan juga modal. Jadi di sini totalkan menjadi segini, dan total selisih antara kredit dan debit di laporan posisi keuangan ini harus sama dengan selisih laporan laba rugi. Nah, inilah ajaibnya di buku besar. Entah kenapa ini bisa balance antara selisih ini dengan selisih ini, walaupun beda tempat antara debit dan kreditnya. Nah, setelah buku di kertas kerja ini, kita pindahkan lagi ke laporan keuangan. Untuk laporan keuangan sendiri, ini adalah laporan laba rugi, yaitu laporan sistematis tentang pendapatan dan beban untuk periode tertentu. Nah, jika pendapatannya lebih besar dari beban, maka akan dikatakan untung perusahaan tersebut. Nah, untuk laporan laba rugi diambil dari pendapatan, di sini segini yang dikurang oleh retur dan potong penjualan dan diskon penjualan. Jadi 1.154.130 dikurang 53.400 total dari retur dan diskon, dikurangkan menjadi 1.175, dan dikurang lagi oleh HPP, itu harga pokok penjualan. Ini HPP ini pas saya jelaskan tadi, ini termasuk benua beban yang jika bertambah akan berada di debit. Nah, karena tadi dia bertambah, ya beban pokok penjualan yang dikurang beban harga pokok penjualan, jadi dikurang ini menjadi 523.200. Nah, untuk beban usaha ini dibagi dua, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Maksudnya di sini ini dulu. Maksudnya di sini adalah beban penjualan ini adalah beban yang terjadi di bagian toko, dan beban administrasi ini yang dibebankan ini di bagian kantor.
Jadi misalnya ini beban gaji penjualan nih buat toko, beban sewa toko, depresiasi peralatan toko, perlengkapan toko, beban kirim penjualan dari toko, beban listrik, air, dan telepon toko, beban iklan dari toko, beban penjualan lain-lain dan juga dari toko. Jadi total total beban penjualan adalah sekitar 231.165. Soalnya beban administrasi yang buat di kantor yaitu beban gaji administrasi yang kantor, beban depresiasi orang kantor, beban asuransi orang kantor, beban listrik, air, telepon kantor, beban bunga utang bank kantor, beban administrasi lain-lain dari kantor. Jadi total beban administrasi yaitu sekitar 48.230. Jadi kita totalkan total beban yang kita punya adalah sekitar 315.395. Oke, setelah laba bruto, laba kotor, setelah itu dikurang oleh semua beban. Jadi untuk mencapai laba bersih atau laba rugi bersih itu dikurang dari laba kotor atau rugi kotor dikurang dengan semua total beban. Jadi setelah 523.510 dikurang 315.395 jadi hasil 2.825, sama tadi dengan kertas selisih di kertas kerja. Ini semua di laporan keuangan ini kita penjabaran lebih detailnya lagi dari buku besar tadi kertas kerja. Soalnya untuk laporan perubahan ekuitas ini adalah perubahan dari ekuitas yang ditambah oleh pendapatan atau laba bersih perusahaan. Di sini saldo awal sebelum jurnal umum ada di modal saham 50.000, saldo laba 135.100 dan total ekuitas. Jadi total modal dari saldo sebelumnya itu sekitar 185.100. Oke. Sekarang untuk ditambah laba bersih sekitar 208.125 dikurang dari dividen. Dividen sendiri ini adalah pembagian saham kantor sesuai dengan kesepakatan yang dimiliki oleh 3 orang ini, yaitu tiga orang tersebut lah sekitar 15.000. Jadi saldo akhir modal saham itu tidak berubah, saldo laba itu menjadi 298.225 dan total ekuitas, total modal setelah ditambah laba dan dikurang dividen itu sekitar 348.225. Nah, misalnya untuk laporan posisi keuangannya itu untuk laporan yang menggambarkan berapa sih kekayaan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk mencarinya di sini ada aset lancar, aset tetap, dan untuk aset lancar ini ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan asuransi diperlukan peruntuk toko. Jadi aset lancar ini biasanya setiap bulan tuh selalu ada ya transaksi. Jadi dibilang aset lancar. Dan untuk aset tetap ini palingan hanya yang berubah ini depresiasi. Tapi ini depresiasi pun itu untuk menghitung berapa sih perkiraan penyusutan pada barang yang digunakan. Jadi aset tetap ini pada toko. Jadi total aset lancar ini adalah 273.045 dan total aset tetap ada sekitar 143.700. Nah, ditotalkan menjadi 416.745. Oke, selanjutnya untuk liabilitas ini adalah utang. Nah, utang dibagi dua lagi, utang lancar dan utang jangka panjang. Untuk utang jangka sendiri ini adalah utang jangka pendek yang mungkin di bawah 1 tahun mungkin. Jadi utang lancar itu ada utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus bayar, utang bank bagian lancar yang sudah diperkirakan untuk 1 tahun, dan juga utang bunga. Jadi total beban utang lancar adalah sekitar 48.520. Oke. Untuk liabilitas jangka panjang
ada utang bank. Jadi utang bank kan ada 40.000, dan karena sekitar walaupun sudah 5 bulan dilewati dari peminjaman, tapi untuk dihitungnya ini untuk antara lancar dan jangka panjang ini dihitung 1 tahun. Jadi itu udah terpakai mungkin 1 tahun, jadi kita hitung sebagai 1 tahun. 2 tahun itu jadi 40.000 dibagi 2 menjadi 20.000, begitu kira-kira. Jadi total liabilitas yang kita punya adalah sekitar 68.520. Untuk ekuitas itu modal saham ditambah saldo laba. Jadi ini yang diambil dari sini, ingat diambil dari sini yang sudah ada di sini, jangan diambil ke atas kerja karena ini mencari yang terbaru. Oke, jadi total saham ditambah dengan saldo laba itu sekitar 29.348.225 ditambah 68.520. Oke, jadi totalkan dapatlah hasil 416.745. Jadi balance antara ini dengan ini ya. Oke, sekian, maka selesai sudah laporan posisi keuangan untuk transaksi dari Waserba 81 atau Warung Serba Batik 81. Sekian dari saya untuk metode periodik, dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri part 2, itu metode perpetual. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika kesalahan atau suara saya kurang jelas, karena suara saya sudah habis karena sudah berulang kali membuat video tapi tetap melakukan kesalahan. Saya mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.